Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy Tab S10 Plus, tablet pertama dari Samsung yang pakai chipset MediaTek. Bahkan chipsetnya ini yang paling tinggi ya, chipset flagship Dimensity 9300 Plus. Di video kali ini kita akan unboxing dan juga hands on tipis-tipis. Video reviewnya nanti bakalan terpisah karena saya udah lihat beberapa review dan juga fiturnya melalui internet dan banyak banget sih. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau dibikin satu video, bisa-bisa durasinya 2 jam. Jadi kita bagi jadi 2 dan sebenarnya dia ada 2 SKU ya, Samsung Galaxy Tab S10 Plus dan juga Ultra. Bedanya apa? Bedanya cuma dari sisi layar yang itu 14,6 inch, yang Ultra ya itu lebih gede dibandingkan laptop. Terus baterainya 11.200 mAh dan Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 7. Sementara untuk Samsung Galaxy Tab S10 Plus ini ada di 12,4 inch. Ya mirip-mirip sama punyanya iPad Pro yang 12,9 inch. iPad itu pakai kata Pro, iPad Pro. Dan kalau kalian beli Samsung Galaxy Tab S10 Plus, kira-kira kalian bakalan dapat 2 box kayak gini. Yang pertama ada book cover dan juga tabletnya. Kita buka tabletnya dulu deh ya. Boxnya simple aja ya ciri khasnya device flagship dan gak ada keterangan apapun di boxnya, cuman ada keterangan kalau dia dibuat di Cikarang, Indonesia. Jadi TKDN-nya udah banyak berarti. Dan langsung aja kita buka. Di dalam paket pembeliannya ada tabletnya sendiri tentunya yang sekarang dimensinya lebih tipis sih dibandingkan sebelumnya. Terus ada S Pen-nya juga. Yang S Pen-nya ini yang menarik, dia juga udah punya sertifikasi IP68. Tabletnya IP68, S Pen-nya juga punya sertifikasi IP68. Gokil. Terus kita juga dapat kabel Type-C to Type-C dan ngomongin Type-C, portnya si Samsung Galaxy Tab S10 itu sudah support sama display out juga. Bisa connect ke monitor. Dan kalau kalian tanya charger, nggak ada sih ya. Di sini cuma ada SIM tray aja. Sebelum kita buka tabletnya, kita buka book covernya dulu ya. Jadi di dalam paket pembeliannya ini udah include aksesorisnya S Pen dan juga book cover yang ada keyboardnya. Jadi istilahnya kalian nggak usah beli secara terpisah lagi. Dan untuk book covernya ini kalau saya lihat di beberapa reviewnya ya, dia ada tombol yang bisa langsung buka shortcut ke Bixby atau Gemini. Wah, untuk book covernya kelihatan flagship juga ya, mirip sama kayak tahun lalu di S9 sih ya. Jadi letak garage untuk pensilnya di sini dan ini magnetik, jadi dia bakal ngecas terus. Wah, dan dia juga ada trackpadnya ya. Kita taruh di sini dulu, nanti kita pasang. Nah, ini yang saya bilang tadi ada tombol untuk Gemini. Tapi ini kita bisa ubah kalau misalkan kalian nggak pakai Gemini, pakainya ChatGPT. Contohnya ya bisa pakai ChatGPT dan shortcutnya ini bisa kita ganti ke Bixby. Tapi kalau saya sih jarang pakai Bixby jujur aja. Jadi bakalan saya pakai untuk Gemini sih. Terus ini bagian book covernya nanti kita pasang juga. Dan kalau kalian pengen beli book covernya aja ternyata bisa kok yang udah ada AI key-nya ini ya. Jadi dia support S10 Plus sampai S9 FE plus 5G. Dan ini adalah Samsung Galaxy Tab S10 Plus-nya. Widih. Untuk warnanya Samsung bilang ini Moonstone Grey, tapi grey-nya ini grey-grey yang bagus. Jadi grey kayak baju-baju Levi's gitu, tapi abu-abunya abu-abu yang muda gitu. Terlihat cakep dan everlasting warna-warna kayak gini. Terus di sini itu ada bagian untuk magnetic pen wireless chargingnya, jadi kayak gini. Tapi nanti bakalan pakai book covernya biar lebih tersimpan rapi. Terus kameranya ada 2, jadi 13 dan 8 megapiksel untuk bagian belakang. Bagian depannya itu ada di 12 megapiksel dan kalau kita lihat di sini ada Wi-Fi antena yang kayak kelihatan gaming look banget ya. Jadi seharusnya penerimaan sinyal Wi-Fi-nya lebih bagus. Dan untuk Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini dia pakai Wi-Fi 6E, sementara yang Ultra itu pakai Wi-Fi 7. Oh ya, yang Ultra itu kamera depannya ada 2 ya. Jadi ada 12 megapiksel, 12 megapiksel. Kalau untuk yang S10 Plus itu 1 aja. Oke, jadi sekarang kita nyalain dulu Samsung Galaxy. OLED-nya Samsung coba kalian lihat ya. Jadi hitamnya itu hitam-hitam pekat yang kayak dilihat itu enak gitu. Dan layarnya udah anti reflektif. Nah, kalau misalkan kita dia udah nyala lagi. Jadi kalau misalkan coba saya matiin dulu ya. Nah, ini nih ya. Jadi kalau kalian lihat ditembakkan ke lampu, memang dia masih refleks, tapi beda. Bedanya itu dia kayak punya layar yang mid, mirip kayak TV-nya Samsung yang baru S9 5D. Jadi dia punya anti glare reflektif juga yang menyerap cahaya dan dia disebarkan. Jadi kalau posisi nyala tuh masih bisa terlihat karena keserap. Jadi kedisipate dengan baik si cahaya yang masuk ke layarnya ini. Sebagai contoh, ada tablet lain nggak ya? Nah, ini bedanya kalau tablet Samsung dengan tablet yang lain. Tuh, tablet yang lain jatuhnya jadi kayak cermin ya, karena dia memantulkan. Kalau ini menyerap
mantap gitu. Oke, jadi Samsung Galaxy Tab S10 Plus-nya udah saya install beberapa aplikasi untuk hands on, dan kalau di bawah tangan satu sih walaupun dia lebih enteng dibandingkan sebelumnya, ini bobotnya 571 gram, sementara Tab S9 Plus itu di 581 gram, jadi selisih 10 gram aja. Tapi dia lebih tipis sekarang ya. Ini tipis banget loh, dengan dimensi ketebalannya itu 5,4 mm. Nah ini kalau dibandingkan dengan iPad Pro ya, coba kita lihat ketebalannya. Tuh, jauh ya. Si Samsung jauh lebih tipis. Terus juga lebih enteng juga. Kalau soal build quality, ini sih solid banget. Samsung juga ada klaim kalau dia pakai Enhanced Armored Aluminium yang katanya 10% lebih solid dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya aja udah kuat banget ya. Dan ini kalau misal saya bending-bending, kuat gila sih. Terus di samping bagian kanan dia ada tombol power, volume, terus mikrofonnya ada 2, SIM tray. Kita coba lihat SIM tray-nya ya. Karena dia cuman storage-nya itu cuma 256. Semoga aja ada expandable storage. Dan ada sih ya, kita juga bisa expand lagi storage-nya. Tapi kalau saya sih biasanya biar gak ribet, saya pakainya Samsung Cloud sih. Terus di bagian bawah dia ada Type-C, ada speaker 2. Terus di bagian sini ada docking untuk ke keyboard. Ini kunciannya buat ke keyboard. Dan di sini ada 2 speaker lagi, jadi ada quad speaker dan ada mikrofon lagi. Sebelum kita bahas performanya, saya penasaran gimana cara kerjanya si keyboard dan juga si stylusnya si Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Jadi apakah dia bisa sepraktis, langsung nancep ya. Dan keyboardnya langsung bisa dipakai. Tapi kalau misalkan kita cabut, ya nggak bisa ya. Sayangnya untuk keyboardnya ini dia belum support sama Bluetooth. Kalau misalkan support sama Bluetooth kan lebih enak ya. Kenapa lebih enak? Dia bisa jadi beberapa mode. Jadi misal, jadi jarak sama tablet sama keyboardnya itu bisa lebih nyaman gitu. Bisa sesuai dengan kemauan kita. Bisa pakai mode studio juga. Tapi enaknya kalau sistemnya seperti ini, kita nggak harus ngecas keyboardnya. Karena keyboardnya bakalan ambil daya dari si tabletnya. Terus untuk stylusnya, selain di belakang, di bagian atasnya juga magnetik dan bisa ngecas juga. Cuman kalau kayak gini kan takut hilang ya, karena dia gampang jatuh. Jadi caranya kita tinggal buka yang bagian sini, terus kita taruh di sini, nah terus bisa ditutup dan kita bawa kemana-mana. Kalau kayak gini kan jadi lebih aman. Smart sih Samsung. Kalau untuk layarnya, dia ini punya 120 Hz dan juga Dynamic AMOLED. Dan kalau kita ngomongin AMOLED-nya Samsung, lihat aja nih hitamnya. Gila. Terus kalau kena reflect tuh langsung jadi kayak ke filter berkurang, jadi agak biru gitu warna dari reflektif cahayanya. Kalau untuk refresh rate-nya dia adaptif sampai 120 Hz dan 120 Hz-nya ini memang semulus itu sih. Wede. Mulus, aman. Kalau untuk color gambutnya berapa, nanti aja ya di video reviewnya. Sekarang mungkin kita coba lihat di YouTube atau di Netflix dulu deh. Security Wideframe levelnya dia dapat berapa. Hitamnya Netflix kalau kalian lihat tajam banget ya hitamnya ya. Dan Netflix aman sih, L1 bukan hanya L1 aja, tapi juga beberapa hardware codec ada 4 dan XDR10 Plus-nya juga lengkap. YouTube-nya dia bisa di upscaling 2160p, 60 dan XDR-nya aktif, dan kualitasnya kalau kita pilih yang paling mentok upscaling gak ada lag sama sekali. Dan coba kalian lihat kualitasnya, gila, gokil banget sih ya. Jadi warna ciri khasnya Samsung nendang. Ini pilihan color profile yang vivid ya. Jadi agak-agak warnanya itu agak lebih panci lagi memang, dan brightness-nya ini terang banget loh. Coba saya lemparkan, gila. Ini saya lempar ke lighting loh ya, dan kita masih bisa lihat dengan jelas loh. Gila. Kalau untuk speakernya, nah speakernya ini dia quad speaker. Gokil. Gila. Suaranya ini suara-suara yang imersif banget sih. Kita coba lagu ngebass deh. Gila ya, suara bassnya juga kerasa loh, Pak. Padahal dia tablet yang tipis ya. Tipisnya 5,4 mm loh, tapi suaranya bisa senendang itu. Dan yang menarik ternyata ketika kita pakai mode seperti ini ya, jadi keyboardnya kita lipat seperti ini, kalau misalnya kita tekan-tekan, itu nggak ngefek sama sekali loh. Jadi kalau kita mau pakai mode tablet tanpa harus lepas keyboardnya, itu juga bisa. Tuh, ini udah saya tekan-tekan dan nggak ada input apa-apa. Sekarang kita bahas gimana performanya si Dimensity 9300 Plus di Samsung Galaxy Tab S10 Plus. Tapi ini cuman benchmark sintetis dan satu game aja ya. Jadi di video reviewnya nanti bakalan saya bahas lebih lengkap. Dan kalau kita lihat di sini, ini udah saya screenshot hasil Antutunya. Itu dapatnya 176 juta. 1,7 juta ya.
Dan ini memang kenceng sih. Samsung menjanjikan kalau CPU-nya ini sekarang lebih kenceng sekitar 18%, GPU-nya 28%, dan NPU-nya lebih kenceng 14% dibandingkan sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari skornya ini sih, untuk Antutu versi terbaru ya, yang versi 10.3.4, memang dia lebih kenceng. Dan untuk CPU throttling atau stability-nya kita tes juga. Ini enak banget ya scrollingnya ya. Kayak smooth gitu. Wih. Dan hasilnya itu ada di, ya throttlingnya cuma di daerah sini nih. Itu pun juga masih di batas 80%. Sebenarnya kita udah tes beberapa data untuk gaming, tapi itu nanti di video reviewnya aja. Sekarang kita coba aja gimana ray tracingnya di Samsung Galaxy Tab S10 Plus di game yang udah support sama ray tracing yang juga kerjasama sama MediaTek, yaitu game Arena Breakout. Suaranya gila. Enak banget ya. Dan di Arena Breakout ini dia juga dapat settingannya Ultra XD dan 120 fps-nya aktif. Gila ya. Oke. Sekarang kita cobain fitur-fitur AI-nya dikit aja ya, karena kalau kita masuk ke Galaxy AI ini dan kita lihat, wah ada banyak banget AI-nya. Kayaknya nggak cukup kalau cuma satu video. Mungkin kita coba yang berhubungan dengan stylusnya dulu. Jadi kalau misalkan kita pencet di sini, itu ada beberapa pilihan, ada sketch to image. Nah, ini juga ada di Samsung Galaxy Z Fold. Yang kalau misalkan kita ngegambar sesuatu, contohnya rumah ya, atau gambar-gambar saya pas SD ini. Nah kita coba. Terus kita generate, hasilnya akan ada beberapa opsi, bisa water 3D color, ya mirip-mirip sama Samsung Galaxy Z Fold. Tapi animasinya ketika dia generate itu oke banget sih, jadi kayak keren gitu. Nah dan hasilnya ada beberapa opsi, opsinya itu seperti ini. Dan weh keren-keren sih ya. Terus kalau misalkan mau opsi lain, di sini tinggal dipencet aja, misalkan 3D cartoon. Kita tinggal generate. Jadi hasilnya kalau 3D cartoon, oh gila, keren sih. Walaupun ada beberapa saya nggak tahu ini jadiannya apa, tapi ya oke lah kalau buat artificial dan yang aesthetic. Ini sekarang kita coba untuk kameranya dulu. Jadi kamera depannya ini kan 12 megapiksel dan resolusinya bisa sampai UHD 30. Kita coba deh. Dan kira-kira seperti ini untuk kualitasnya. Dan hasilnya sih oke ya, ini nge-wide banget. Jadi POV-nya jelas, tapi muka saya kok agak berubah ya. Ini oranye, ini kuning. Oh enggak juga sih. Dan untuk noise-nya memang masih ada di beberapa bagian atas itu, tapi kalau posisinya pas bener kira-kira bakalan seperti ini nih. Oke, webcamnya sih oke ya kalau dibuat meeting online dan semuanya pakai tablet. Menurut saya meeting online cakep banget kalau pakai videonya kamera depannya Samsung. Kalau untuk kamera belakang dan kalian pengen tahu gimana suasana BTS-nya, sebenarnya kayak gini nih suasananya nih. Tuh, jadi tuh ada Yanza, ada anak-anak yang lagi ngetes juga tuh. Jadi rame sebenarnya di sini dan ada box-box ya kotoran banyak banget. Dan untuk kamera belakangnya kita juga bisa zoom sih ya. Tuh. Tapi masih ada beberapa noise. Ya kalau digunakan untuk ngevlog, ya siapa yang mau ngevlog pakai tablet walaupun ini udah lebih ringan dibanding sebelumnya, tapi tetap aja enak ngevlog itu pakai HP atau pakai kamera sekalian. Dan walaupun layarnya ini 12 inch bukan yang 14 inch ya, tapi kalau misalkan kita mau buka beberapa aplikasi, wah One UI itu saya paling suka sih, itu langsung buka seperti ini. Terus kalau misalkan mau nambah aplikasi lagi, misalkan YouTube, tinggal taruh di sini aja, udah 3. Mau nambah lagi, contohnya apa? Google Drive. Oke, Google Drive is oke, nggak masalah. Kita pop up lagi di sini dan kita bisa geser-geser untuk si window-nya ini sesuai kemauan kita. Kalau untuk harganya yang Samsung Galaxy Tab S10 Plus, yang Plus ini di 17 jutaan, itu udah include sama aksesorisnya. Tapi kalau yang untuk Ultra itu di 20 juta. Selisihnya lumayan, tapi kalau saya pribadi sih karena saya terbiasa pakai tablet juga yang 12 inch, jadi saya 12 inch saja udah cukup. Karena untuk yang 14 inch memang layarnya lebih gede tapi jelas lebih berat. Tapi ya siapa tahu kalian butuh buka banyak layar kayak gini, ya butuh yang 14 inch sih biar lebih enak bacanya. Kesimpulannya dari first impresi hands-on ini sebelum review sih, kalau kita ngomongin kekurangan dulu, kekurangannya itu di keyboard ya. Keyboardnya dia sayangnya belum ada backlit. Dan saya tuh sering banget untuk bikin script di kamar yang kondisinya harus gelap banget karena istri saya tidur. Terus untuk keyboardnya ini nggak bluetooth, jadi kita nggak bisa pakai mode lain. Mode lainnya ya cuman tinggal di slide-slide seperti ini aja. Jadi kalau misalkan dia copot dari dongle-nya seperti ini, itu nggak bisa
dipakai keyboardnya. Tapi kalau kita ngomongin kelebihannya dengan harga 17 juta, ini adalah tablet yang sementara ini ya, tablet yang paling kenceng kalau dari versi Antutu yang pernah saya coba. Gamenya tadi udah saya coba juga pakai Arena Breakout yang ray tracing dan gak ada lag sama sekali. Sebenarnya saya udah tes beberapa game sih, tapi nantilah di video reviewnya kalian lihat dan kalian pasti termind loh gimana performa tablet ini, dan nanti juga bakalan saya tes pakai CapCut karena biasanya saya ngedit CapCut itu di tablet. Jadi ya nanti aja di video reviewnya, dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan kita mau ngetesnya seperti apa, kalian pengen kayak gimana, tambahin aja di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.